Hai, hai, hai. Selamat pagi ya anak-anak. Hari ini kita masuk di pembelajaran 2, tema 2, bermain di lingkunganku dengan subtema 2, bermain di rumah teman. Untuk buku paket tematik halaman 63 sampai 69. Masih bersama saya ya, Esther Kaseli. Baiklah, mari kita langsung ke pembelajaran hari ini. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, Udin dan teman-teman memetik jambu, kemudian mereka bermain lingkaran. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Ayo, pernah atau tidak? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar Udin dan teman-teman sedang bermain lingkaran simpai. Apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Ayo, apa yang digunakan mereka ketika bermain lingkaran simpai? Ya, yang digunakan ya simpai. Kemudian nomor 2. Benda apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam memetik jambu? Masih ingatkah kalian benda apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam memetik jambu pada pembelajaran 1? Iya, yang digunakan yaitu galah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, bagaimana bentuknya? Ya, untuk simpai itu berbentuk lingkaran, kemudian galah berbentuk tabung panjang. Yang keempat, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah, bagaimana wujudnya? Ya, simpai dan galah termasuk benda padat. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk benda padat? Nah, dari bacaan tadi bagaimana bentuk benda padat? Ya, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Kemudian nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Nah, dari bacaan tadi bagaimana ukuran benda padat? Ya, ukurannya selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Nah, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Iya, tidak terjadi apa-apa. Mengapa? Karena bentuk dan ukurannya tetap. Bentuk buku dan ukuran buku tetap. Ketika di dalam tas tetap, ketika dipindahkan di lemari juga tetap, tidak berubah. Kemudian yang keempat, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Nah, bagaimana bentuknya setelah dipindahkan? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindahkan tempatnya. Kemudian yang kelima, apa simpulanmu? Nah, dari bacaan tadi apa simpulanmu? Bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempatnya.
Amatilah benda-benda berikut ini di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada 10 benda ya yang ada di rumah kita. Nah, dari 10 benda ini kita mau menentukan mana benda padat dan mana yang bukan benda padat. Ya, langsung saja ya. Untuk benda yang pertama itu kursi. Kursi merupakan benda padat atau bukan? Ya, kursi merupakan benda padat. Kemudian meja, meja merupakan benda padat atau bukan? Ya, benar, meja merupakan benda padat. Kemudian minyak merupakan benda padat atau bukan benda padat? Iya, benar ya, minyak itu bukan benda padat, tetapi minyak benda cair. Kemudian vas bunga. Vas bunga merupakan benda padat atau bukan? Ya, vas bunga benda padat. Televisi merupakan benda padat atau bukan? Televisi merupakan benda padat. Kemudian air putih. Air putih benda padat atau bukan benda padat? Nah, air putih bukan benda padat, tetapi benda cair. Piring termasuk benda padat atau bukan? Ya, piring termasuk benda padat. Kemudian, gelas termasuk benda padat atau bukan? Ya, gelas termasuk benda padat. Kemudian, sendok, sendok termasuk benda padat atau bukan benda padat? Benda apa? Benda padat. Yang terakhir, penggaris termasuk benda padat atau bukan benda padat? Iya, penggaris termasuk benda padat ya. Nah, dari benda padat ini bentuk dan ukurannya jika dipindah tempatnya akan tetap. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan oleh Denny? Pernah tidak kamu bermain di rumah temanmu seperti yang dilakukan oleh Denny? Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Bagaimana? Nah, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini ada 5 sikap. Sikap yang pertama yaitu dari kelima sikap ini kita diminta untuk menentukan mana sikap yang menunjukkan mematuhi aturan ketika bermain di rumah teman dan mana sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan ketika bermain di rumah teman. Nah, kita masuk sikap yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, ini merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak mematuhi aturan. Nah, kalau mematuhi aturan tandanya centang, kalau tidak tandanya silang. Nah, untuk yang sikap yang pertama itu sikap mematuhi. Untuk yang pertama, maksud Ibu memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin ini merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan karena tidak sopan masuk kamar orang tanpa izin. Kemudian yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, ini merupakan sikap yang mematuhi aturan atau bukan? Ya, mematuhi aturan ya. Ketika datang ke rumah teman, bertamu, kita wajib mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian, tidak mengambil barang sembarangan. Ini merupakan sikap mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Ya, ini merupakan sikap mematuhi aturan. Nah, ketika bermain di rumah teman, kita tidak boleh mengambil barang sembarangan. Kemudian, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Ini sikap yang keempat, termasuk sikap yang mematuhi aturan atau sikap yang tidak mematuhi aturan. Ya, tidak mematuhi aturan ya. Karena tidak boleh kita makan atau minum sesuatu di rumah orang tanpa dipersilahkan terlebih dahulu ya. Tanpa izin itu tidak boleh. Kemudian
Sikap yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk sikap yang mematuhi aturan atau sikap yang tidak mematuhi aturan. Ya, mematuhi ya, karena ketika di rumah teman atau di rumah orang, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Berikan tanggapan terhadap penilaian temanmu. Nah, Denny, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Lani, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Benny, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Lani, oh iya ya Udin. Kemudian Lani memanggil Udin. Udin. Kemudian Udin menjawab, iya Lani, ada apa? Lani, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Udin, oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Lani, wah terima kasih banyak Udin. Nah, apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Nah, apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Ya, pada teks ini Lani mencari tempat sampah dan bolak-balik ke halaman belakang rumah Udin. Kemudian Benny menyarankan Lani untuk bertanya langsung kepada Udin. Kemudian Udin dengan senang hati membantu Lani membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Nah, menurut saya sikap Lani, Benny, dan Udin itu sikap yang mematuhi aturan karena tidak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Nah, apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya, mereka tidak membuang sampah sembarangan dan mematuhi aturan ketika berada di rumah teman. Nah, itu yang bisa kita tiru ya anak-anak, ketika bermain di rumah teman, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus mematuhi aturan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja dulu ya. Untuk pembelajarannya tolong dipelajari, rajin-rajin belajar di rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan selama dalam masa pandemi seperti ini ya. Kemudian makan makanan yang bergizi dan tetap semangat belajar di rumah. Sekian dari Ibu, terima kasih.